Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dia memanggil cermin kuno yang menerangi hati dan meletakkannya di kuil kecil yang rusak di atas telur raksasa. Terakhir kali, ia telah menekan anak pemberontak hingga ia memohon belas kasihan. Tapi kali ini, setelah cermin kuno yang menerangi hati ditempatkan di dalam, si anak pemberontak tidak bergerak sedikit pun. Jiang Fan tertegun sejenak dan mengerutkan kening. Mungkinkah setelah memakan saripati sumber air sekali, kondisinya membaik cukup banyak? Dan tidak lagi takut terhadap penindasan cermin kuno yang menerangi hati. Itukah sebabnya ia berani berpura-pura tidur dan mengingkari janjinya? Hehehe, Jiang Fan benar-benar marah. Hanya ada nama yang salah, tetapi tidak ada nama panggilan yang salah. 3 kata, anak pemberontak, benar-benar cocok untuknya. Namun, apakah dia pikir dengan berbuat trik, Jiang Fan tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Tanpa berpikir, Jiang Fan memanggil peti harta karun di hadapannya. Dia menendang tutupnya hingga terbuka. 10 cangkang kerang tersusun rapi di dalamnya. Semua cangkang kerang diisi dengan saripati sumber air. Dengan bersenandung, telur raksasa itu tiba-tiba bergetar. Ah, banyak sekali. Si anak pemberontak secara naluriah terkejut. Lalu dia cepat-cepat menutup mulutnya, berpura-pura baru saja bangun. Wah, kakak, kenapa kamu ada di sini? Kapan kamu tiba? Maaf sekali, aku sedang tidur tadi, aku bahkan tidak tahu kamu datang. Hehe, Jiang Fan mencibir. Anjing ini, banyak sekali triknya. Dia menutup peti harta karun itu, menginjaknya, dan berkata dengan ringan. Darah roh sejati, serahkan. Sekarang, bagaimana mungkin anak pemberontak berani mengingkari janjinya? Jika dia benar-benar mengingkarinya, Jiang Fan sama sekali tidak akan memberinya sedikit pun saripati sumber air yang ada di depan matanya. Seketika itu juga ia berkata riang, baik, kakak. Aku sudah mempersiapkannya untukmu sejak lama. Tapi aku tidak menunggumu datang dan mengambilnya. Retakan. Sebuah retakan muncul pada kulit telur. Seutas darah esensi sehalus rambut mengalir keluar. Mirip seperti terakhir kali. Meremasnya seperti pasta gigi, tidak bisakah kau memberi sedikit lagi? Pinta Jiang Fan. Anak pemberontak berkata dengan sedih, kakak, semua darah esensi yang aku dapatkan terakhir kali ada di sini. Jiang Fan pasti gila jika mempercayai kata-kata anjing ini. Namun dia juga tidak berencana untuk mengungkapnya. Darah roh sejati terlalu kuat. Bahkan sedikit saja sudah cukup untuk membuat Jiang Fan berharap dia mati. Jika lebih dari itu, dia tidak akan mampu mencernanya dalam waktu singkat. Jiang Fan mengumpulkan darah esensi dalam botol giok dan kemudian keluar dari batu guntur surgawi. Anak pemberontak menjadi cemas, hei, kenapa kamu pergi? Apakah kamu tidak memberiku saripati sumber air lagi? Apakah kamu masih menginginkan darah roh sejati lain kali? Setelah dia memastikan bahwa Jiang Fan benar-benar telah pergi, si anak pemberontak mulai menggerutu lagi. Dia mengambil darahku dan lari. Benar-benar tidak bertanggung jawab. Saat aku menetas, aku pasti akan melakukan ini kepadamu terlebih dahulu, lalu itu, dan terakhir ini. Apa maksudmu dengan ini dan itu? Suara suram Jiang Fan bergema di batu guntur surgawi. Anak pemberontak itu menggigil ketakutan dan segera mengubah nadanya. Tentu saja, untuk menghormatimu dengan berbagai cara, kakak. Saya masih anak-anak, mungkinkah saya punya niat buruk? Anak macam apa dia? Jiang Fan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bagaimana anjing ini seperti anak kecil? Perutnya hitam bagaikan iblis wanita berusia 1000 tahun. Dia terlalu malas untuk mempermainkan pikirannya. Begitu dia menggunakan darah roh aslinya, dia akan menemukan cara untuk menghadapi orang ini. Dengan sebuah pikiran, sebuah cangkang kerang terbang ke telur raksasa itu. Lain kali kamu datang untuk mengambil darah esensi, jangan berpura-pura tidur lagi. Juga, aturan lama, esensi sumber air tidak mudah didapat. Saya juga mempertaruhkan nyawa saya untuk merebutnya kembali dari Dragon's Pond dan Tiger's Den. Aku tidak bisa membiarkanmu meminumnya secara gratis. Bawa beberapa lagi harta karun ajaib.
Mainan kecil, seperti terakhir kali. Si anak pemberontak memandangi kotak penuh kerang di tanah. Lalu ia memikirkan adegan-adegan yang seharusnya menyertai situasi berbahaya seperti Dragon's Pond dan Tiger's Den. Mulutnya berkedut. Kolam naga dan sarang harimau milik siapa yang memiliki sekotak penuh saripati sumber air yang tersusun rapi, menunggu untuk Anda ambil. Siapa yang tahu dari mana dia menjarahnya? Dia berkata dengan enggan, saya hanya punya beberapa mainan. Jika Big Brother mengambil semuanya, apa yang akan aku mainkan? Hanya satu potong. Jiang Fan berkata tanpa ragu, baiklah. Bagaimanapun, saripati sumber air juga diperoleh secara gratis. Berapapun barang yang ditukarkannya, dia akan mendapat untung. Si anak pemberontak dengan gembira memecahkan cangkang telurnya, menelan cangkang keong, dan meludahkan butiran bulat seputih salju. Terakhir kali itu adalah batu iblis 10.000. Kali ini, bentuknya adalah manik bundar yang tidak diketahui. Jiang Fan bertanya dengan heran, apa ini? Bab 724 Nasihat Terakhir. Anak pemberontak berkata, batu pereda nyeri. Tahan di mulut Anda, dan itu dapat mematikan persepsi rasa sakit. Namun, ini hanya direkomendasikan untuk saat-saat kritis. Seperti ketika Anda mengalami kesengsaraan surgawi. Karena efek batu itu melemah setiap kali digunakan, hingga tidak ada efeknya sama sekali. Jiang Fan tahu itu adalah barang bagus begitu dia mendengarnya. Berapa banyak orang yang mencoba menerobos ke alam jiwa baru lahir menyerah karena mereka tidak sanggup menahan rasa sakit akibat petir surgawi yang menyambar mereka. Dengan batu ini, niscaya peluang untuk berhasil menerobos ke jiwa baru lahir akan meningkat. Ini pastinya sesuatu yang sangat dirindukan oleh para pembangkit tenaga listrik di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Keistimewaannya tak kalah dengan pil body. Setelah mendapatkan barang sebagus itu, Jiang Fan akhirnya pergi dengan perasaan puas. Anak pemberontak itu memastikan bahwa Jiang Fan benar-benar telah pergi kali ini. Lalu, dengan ekspresi kesakitan, dia mulai menggerutu. Kau vampir kecil. Kau telah mengacak-acak harta karun ajaibku yang lain. Dia mengunyah saripati sumber air. Sambil makan dia menggerutu. Aku akan bersabar denganmu untuk saat ini. Begitu aku menetas, aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Sementara itu, Jiang Fan. Setelah memperoleh darah roh sejati, dia mengeluarkan satu tong besar cairan roh. Dia mengencerkan jejak darah roh sejati ini 100 kali lipat. Meskipun dia sudah pernah mengalaminya dan berhasil menahannya sebelumnya, dia tetap saja mengembangkan bayangan psikologis saat menggunakannya lagi. Dia dengan paksa menekan pikiran untuk menggunakan batu pereda nyeri. Dia mengambil botol kecil dan menghabiskannya dengan segera. Rasa sakit yang luar biasa dan familiar itu sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Di ruang tersembunyi, suara gemuruh duka bergema. Kilin kecil menutup telinganya, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Semua orang iri dengan kemuliaan gurunya. Namun, mereka tidak tahu. Segala yang dimiliki gurunya diperolehnya dengan nyawanya. Sebelum sungai es yang panjang. Su Yining berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dan terisak, Guru, apakah saya masih punya muka untuk tetap tinggal di 9 sekte? Setelah bujukan Li Qingfeng, dia tidak lagi berusaha mengakhiri hidupnya. Namun dia menolak untuk kembali. Dia tidak punya muka untuk menghadapi rumor yang beredar itu. Li Qingfeng berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saya masih muda, saya juga menganggap reputasi saya sebagai segalanya. Untuk ini, aku bahkan melakukan banyak hal yang tidak rasional. Kalau dipikir-pikir lagi, hal-hal yang dulu saya anggap memalukan itu kini hanya awan yang berlalu. Hembusan angin bertiup, dan mereka perlahan menghilang. Tidak meninggalkan jejak di hati. Su Yining terus terisak. Dia masih tidak bisa melepaskannya, Guru, saya tidak bisa melakukannya. Li Qingfeng menatap punggungnya dengan mata penuh kasih sayang. Orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu, pada titik waktu tertentu, adalah segalanya bagi Anda. Seperti orang yang kau cintai namun tak dapat kau miliki, seperti hati yang tulus dikhianati, seperti keluh kesah yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Tapi, hidup ini sungguh terlalu panjang, terlalu panjang. Begitu lamanya sehingga orang-orang dan hal-hal yang tak terlupakan itu pada akhirnya akan terlupakan di hari-hari yang tidak disengaja.
Begitu lamanya sehingga ketika Anda mengingatnya lagi, Anda menyadari bahwa itu sudah menjadi masa lalu yang jauh. Seperti awan di langit, seperti burung di angkasa yang tinggi. Mereka lewat, tapi tidak meninggalkan jejak. Dia menepuk bahu Su Yining. Dia berbisik, kamu harus belajar bertahan. Serahkan sisanya pada waktu. Itu akan membantu Anda mengencerkan semuanya. Su Yining mungkin mengerti sesuatu. Atau mungkin, dia hanya tidak ingin Li Qingfeng khawatir. Dia berhenti menangis. Sambil menyeka air matanya, dia berkata, terima kasih, guru. Beri aku waktu untuk tenang. Aku ingin meninggalkan tanah 9 sekte untuk sementara. Dan jelajahi dunia luar. Li Qingfeng menunjukkan ekspresi lega. Dia tidak takut Su Yining pergi ke benua besar. Dia hanya takut dia akan patah semangat. Dan tidak pernah pulih sejak saat itu. Negara besar Taichang sangat mempesona dan beragam. Setelah menyaksikan pemandangan era yang makmur, pikiran dan visinya menjadi jauh lebih luas. Peristiwa hari ini akan berlalu lebih cepat. Bagus, saya akan pergi bersiap sekarang. Untuk membantu Anda pergi ke negara bagian Taichang. Dia tidak perlu pergi kemanapun. Raungan dingin dan marah datang dari tak jauh. Kong Yuanba memimpin sekelompok muridnya, tiba dalam prosesi yang megah. Ekspresi Li Qingfeng mengeras. Dia secara halus melindungi Su Yining di belakangnya dan berbisik. Berlari. Lari menuju Boundary Mountain. Temukan. Wakil Master Pavilion Ye. Dia awalnya bermaksud mengatakan temukan Jiang Fan. Tetapi kemudian dia berpikir, sekte raksasa datang untuk membalas dendam pada Jiang Fan. Pergi mencari Jiang Fan sekarang niscaya akan mengundang masalah. Orang-orang dari sekte King Yun belum kembali, jadi mereka tidak bisa melindungi Jiang Fan sama sekali. Wajah Su Yining menjadi pucat karena ketakutan. Mendengar ini, dia segera melewati sekte raksasa, mencoba berlari menuju gunung batas. Namun dia baru saja berlari 2 langkah. Seorang tetua agung yang kuat dengan aura yang mengesankan, melotot dingin. Dia melintas dalam sekejap, mencegat Su Yining, dan berkata dengan seringai sinis. Mencoba untuk pergi. Andalah orang yang kami cari. Li Qingfeng sangat marah melihat pemandangan itu, dia menghunus pedangnya dan menerjang sambil berteriak. Seorang tetua agung yang bermartabat, benar-benar mengganggu seorang junior. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Sebelum dia bisa menjangkau mereka, aura liar dan sombong menyerang dari dalam sekte raksasa. Tak lain dan tak bukan adalah Kong Yuanba yang menjulang tinggi. Tinjunya mengandung kekuatan telapak tangan yang tak tertandingi, mengirim dia dan pedangnya melayang. Darah langsung mengalir dari mulut Li Qingfeng. Pukulan telapak tangan itu telah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Dia menahan rasa sakit yang amat sangat, menopang dirinya dengan pedangnya, dan berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Tetua Agung, di tengah teriakan ketakutan Su Yining, meraih bahunya dan kembali ke sisi Kong Yuanba. Su Yining berjuang tanpa henti, sambil berkata, Kong Yuanba, beraninya kau melukai tuanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tamparan. Kong Yuanba bahkan tidak menoleh, menamparkan wajahnya. Pipinya yang putih menjadi merah padam. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Ketika orang tua berbicara, anak-anak muda, diam. Dia menatap Li Qingfeng dengan dingin dan berkata, kembalilah dan beritahu Jiang Fan. Dalam waktu 3 hari, datanglah ke sekte raksasaku untuk menjemputnya. Jika dia terlambat 1 jam. Kalau begitu, aku minta maaf. Dosa yang dilakukan Jiang Fan harus dibayar oleh Su Yining. Li Qingfeng segera berteriak, serang aku. Pria macam apa yang menindas gadis kecil? Kong Yuanba mencubit dagu Su Yining. Meski begitu, ia tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Murid-muridku tidak tertarik pada orang tua sepertimu. Kong Yuanba mencibir. Ingat kata-kataku. Jika Jiang Fan terlambat 1 jam, maka tak terhitung banyaknya murid yang akan berbaris untuk mencicipi Su Yining. Jika dia datang terlambat sehari, apakah nyawanya masih utuh? Aku tidak bisa menjaminnya. Apa? Li Qingfeng sangat marah, Kong Yuanba. Dasar binatang buas. Dia mengacungkan pedangnya dan terhuyung ke arah Kong Yuanba, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan melawan sekte raksasamu sampai mati. Di antara semua murid, yang paling menyedihkan adalah Su Yining. Su Yuran dan Chen Xiling mendapat kasih sayang Jiang Fan.
Hanya saja, semenjak datang ke puncak pedang surgawi, dia jarang tersenyum. Ia selalu makan sendirian, bercocok tanam sendirian, dan menyendiri dalam diam. Kadang-kadang mendengar berita tentang kemajuan besar Jiang Fan dalam kekuatannya, dia diam-diam merasa sedih. Saat menghadapi Jiang Fan, dia berpura-pura sangat sombong dan penuh duri. Begitu Jiang Fan pergi, dia menjadi kesepian dan pendiam. Sebagai gurunya, dia melihatnya di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Namun surga tampaknya telah mengambil semua rasa kasihan padanya. Hari ini, seolah-olah dengan niat jahat, dia dipermalukan di muka umum, dikutuk oleh ribuan orang, dan dicemooh oleh semua orang. Membuatnya kehilangan keberanian untuk hidup. Dia baru saja berhasil membujuknya. Tetapi sekte raksasa menyandera dia dan ingin memperlakukannya dengan cara yang paling memalukan. Tidak memberinya waktu istirahat sejenak. Li Qingfeng patah hati. Dia tidak mengerti mengapa surga memperlakukannya seperti ini. Su Yining menatap Li Qingfeng yang berlumuran darah dan terhuyung ke arahnya. Matanya kabur karena air mata. "Tuan, jangan datang. Bagaimana dia bisa sebanding dengan orang-orang ini? Itu hanya akan seperti seekor ngengat yang terbang menuju api. Mencari penghancuran diri." Li Qingfeng berteriak, "Yining, jangan takut. Guru akan melindungimu. Surga tidak lagi mengasihaninya. Jika dia, sang guru, juga meninggalkannya, betapa menyedihkannya dia. Kong Yuanba, lepaskan dia." Dia bergegas, mengalirkan ki spiritual dalam tubuhnya, dan menyerang Kong Yuanba dengan serangan pedang. Bab 725 Bencana yang tak termaafkan. Wajah Kong Yuanba penuh dengan niat membunuh. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Aomine hanya berada pada tingkat kultivasi formasi inti lapisan ke-7, dan ilmu pedangnya biasa-biasa saja. Menyerangnya sekarang adalah tindakan yang bodoh. Dia menepuknya dengan telapak tangan. Retakan. Pedang di tangan Aomine langsung hancur berkeping-keping. Tulang rusuk di dadanya, yang telah retak, menembus kulitnya. Sejumlah besar darah segar segera menyembur keluar. Yang mengejutkan adalah, Aomine tidak hanya tidak mundur. Dia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mencengkeram lengan Kong Yuanba, dan sebilah pedang pendek terlepas dari lengan baju kirinya ke telapak tangannya. Dia langsung menempelkannya di lehernya. Matanya merah, dia meraung marah, "Lepaskan dia." Mulutnya penuh darah, dia meludahkannya. Semprotan itu mengenai seluruh wajah Kong Yuanba dan menutupi pakaian barunya. Semua orang dari sekte raksasa ketakutan melihat kemunculan Aomine saat itu. Mereka merasakan ketakutan yang merayap. Mereka bahkan mulai ragu, apakah menangkap Yining benar-benar baik-baik saja. Hanya Kong Yuanba yang melihat ke bawah pada darah di pakaiannya. Dia menyeka air berdarah bercampur daging dari wajahnya. Niat membunuh muncul di matanya. Dasar orang tua. Jika seseorang bertanya siapa yang paling menentangnya di sekte Qingyun, itu tidak diragukan lagi Aomine. Hari itu di Gunung Batas, ketika dia mencoba memberi Jiang Fan pelajaran sebelum pasukan utama sekte Qingyun tiba. Orang tua abadi inilah yang menghalanginya. Menyebabkan dia kehilangan muka sepenuhnya di depan umum. Saat itu, dia sudah memendam niat membunuh. Sekarang, saat menangkap Yining, si tua ini terus-menerus mengganggunya. Dan bahkan menyemprotnya dengan lapisan darah tua yang menjijikkan. Kong Yuanba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Retakan. Pedang pendek di tangan Aomine langsung hancur karena getaran itu. Tangan yang mencengkeram lengan Kong Yuanba pun pecah karena terkejut. Kong Yuanba memanfaatkan kesempatan itu dan mencengkeram leher Aomine sambil meraung. "Dasar kau orang tua abadi. Kau berani menentangku. Aku akan mengantarmu pergi dulu." Mendengar ini, Yining menjerit panik, "Jangan sentuh guruku." Beberapa tetua agung dari sekte raksasa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka secara bersamaan mencoba menghentikannya. "Kamu tidak bisa membunuhnya. Kami datang untuk memaksa Jiang Fan datang ke sekte raksasa, bukan untuk membunuh sekte Qingyun." "Penatua, jangan menimbulkan kerumitan yang tidak perlu, lempar saja dia ke sini dan abaikan dia." Ekspresi para tetua juga sedikit berubah. Mereka semua mendesak Kong Yuanba. "Master Sekte, mohon tenangkan amarahmu. Membunuh seorang tetua secara terbuka pasti akan memicu perang skala penuh antara kedua sekte. Tidak perlu meledakkan hal-hal sebanyak ini.
Rencana yang mereka bahas sebelumnya hanyalah menangkap Yining. Membunuh Sekte King Yun Elder sama sekali tidak menjadi bagian dari rencana itu. Jika dia benar-benar membunuhnya, bahkan jika Sekte King Yun lebih lemah dari Sekte Raksasa, mereka tetap akan membalas dendam dengan cara apapun. Jika kedua sekte bertarung sampai mati, bahkan jika Sekte Raksasa menang, akan ada banyak korban, bukan? Tidak ada gunanya marah-marah sedetik pun. Kong Yuanba mendengarkan, tetapi amarahnya tidak terkendali. Dia berteriak, "Diam kalian semua. Kenapa Sekte Raksasaku jatuh seperti ini? Kenapa kita malah ditunggangi anjing kampung kecil? Bukankah justru karena kalian semua terlalu berhati-hati? Anjing kampung kecil itu membunuh dua tetua agung kita dan tidak terjadi apa-apa padanya. Kita membunuh satu tetua biasa mereka, namun kalian semua sama penakutnya seperti tikus. Kalian sekumpulan orang tak berguna." Dia berteriak keras. Dia menghantamkan telapak tangannya ke dada Aomine. Dengan bunyi gedebuk, hati Aomine hancur. Tangannya yang berjuang segera kehilangan semua kekuatan. Dia menjadi seperti boneka kain yang lemas. Fokus di matanya cepat memudar. Melalui keburaman, dia melihat Yining berteriak histeris. Dia melihatnya pingsan, dan semakin menjauh darinya. Yining. Dia dengan hina dilempar ke es dan salju oleh Kong Yuanba. Kong Yuanba bahkan meludahi tubuhnya dengan ganas. "Benda tua, mati saja, ayo pergi." Wajah para anggota Sekte Raksasa tampak muram. Karena perbuatan itu sudah dilakukan, mereka hanya bisa pergi dengan sedikit rasa gelisah, mengikuti Kong Yuanba. Kesadaran Aomine cepat kabur. Dia tahu bahwa dirinya akan segera mati. Namun dia tidak bisa mati. Belum, dia tidak bisa mati. Jika dia meninggal, siapa yang akan menyelamatkan Yining? Menggunakan sisa kesadarannya yang terakhir, dia dengan susah payah mengeluarkan pil permajaan yang tersisa dari jubahnya. Dia menggerakkannya ke arah mulutnya dengan susah payah, menggunakan tangannya yang hancur dan remuk. Inci demi inci, inci demi inci, inci demi inci. Akhirnya, pil permajaan itu sampai ke bibirnya. Tetapi dia menyadari dia tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Tenggorokannya telah diremukkan oleh Kong Yuanba. Dia tidak punya tenaga lagi. Pil permajaan ada di bibirnya, tetapi dia tidak bisa menelannya. Hanya aroma samar pil obat yang memberinya nutrisi, sehingga ia nyaris tak bisa menahan napas terakhirnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, orang-orang dari berbagai sekte secara bertahap menuruni gunung batas, kembali ke sekte mereka masing-masing di arah yang berbeda. Gelombang suara berisik memasuki telinga Aomine. Hal ini menyebabkan Aomine, yang penglihatannya telah menghitam dan tidak dapat melihat apapun, kembali mengumpulkan kesadarannya. Itu adalah orang-orang dari sekte King Yun. Jiang Fan kembali hidup-hidup. Benar-benar. Di mana dia? Di mana dia? Ya ampun, dia ternyata tidak mati. Akhirnya, seorang anggota sekte yang lewat menemukan Aomine dan berteriak ketakutan. "Master Sekte Liu, anggota sekte King Yun, cepat kemari." Para anggota sekte King Yun yang mendengar keributan itu pun bergegas datang dengan bingung. Master Sekte Wen Chen, Tetua Agung Sikeitian, Zhuang Yuanyin, Huang Zantian, dan Zheng Qiushuang, Sesepuh Wen Hongyao dan Feng Guchan, murid Tang Tianlong, Su Qiuning, Tao Zhengjun, Ni Yunxi, dan lainnya. Mereka bergegas datang setelah mendengar berita itu. Para tetua dari berbagai sekte di sekitarnya membuka jalan. Ekspresi mereka rumit. Wen Chen merasakan firasat buruk dalam hatinya. Ketika dia tiba di tengah kerumunan, yang menarik perhatiannya adalah seseorang yang berlumuran darah dan darah kental, mengenakan pakaian sekte King Yun. Jubah tua. Dia membeku di tempat. Untuk sesaat, dia tidak percaya bahwa orang di hadapannya adalah salah satu tetua sekte King Yun. Sikeitian mengikutinya dari dekat. Dia pun tercengang. Karena dia mengenalinya, ini adalah murid yang paling disayanginya, Aomine, yang telah mengambil alih puncak pedang surgawi setelahnya. Setelah 3 napas penuh, dia akhirnya bereaksi. Dia menjerit kesakitan, "Aomine!" Dia bergegas menghampiri dan membantunya berdiri. Namun dengan pelukan itu, ia menyadari bahwa semua tulang di tubuhnya telah hancur. Ini Tuan. Kau datang." Aomine tidak dapat melihat apapun lagi. Dia berjuang untuk memegang lengan Sikeitian, "Cepat. Cepat selamatkan Yining. Dia dibawa pergi oleh sekte raksasa."
Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Dia hanya bisa terengah-engah mengucapkan kata-kata. Si Keitian memeluknya dan berkata dengan cemas, "Ya, kami akan segera menyelamatkannya, kami akan segera menyelamatkannya." Jangan bicara lagi. Dia melihat pil peremajaan menempel di bibir Aomine yang tidak bisa ditelannya. Dia buru-buru menghancurkan pil obat menjadi bubuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, tenggorokannya sudah remuk. Obatnya tidak mau ditelan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Aomine terengah-engah mengeluarkan kata-kata yang semakin samar. "Percuma saja." Si Keitian sangat cemas. "Wen Hongyao, kamu belum datang." Wen Hongyao sudah bergegas mendekat. Mendengar desakan itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bahkan melempar tongkatnya. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Saat dia mencapai Aomine, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Karena tidak sempat berdiri, dia merangkak maju dengan lututnya dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Aomine. Hanya dengan satu sentuhan, wajahnya menjadi pucat, dan air mata menggenang di matanya. Hatinya hancur. Tenggorokannya juga remuk. "Kami tidak bisa memberikan obat. Dia tidak akan berhasil." Si Keitian terjatuh ke tanah, tatapannya kosong. Dalam sekejap, air mata lama mengalir dari matanya yang tua. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Aomine, kamu tidak akan mati. Aku akan membawamu menemui tabib Dewa Sangguan Seng. Dia ada di sini, di Gunung Batas, dia pasti bisa menyelamatkanmu, pasti." Bab 726 Pemakaman bersama orang mati. Tetapi, bahkan pil peremajaan pun tidak berguna, jadi apa yang bisa dilakukan Sangguan Seng? Li Qingfeng mencengkeram lengan si Keitian, sedikit mempererat cengkeramannya. "Tuan, Jiang Fan telah kembali, apakah Anda tahu?" Suaranya tampak sedikit menguat saat dia menyebut Jiang Fan. Dada si Keitian terasa sakit, dan tubuhnya yang tua bergetar tak henti-hentinya. Air mata mengalir di wajahnya yang tua dan berkerut. "Ya, kami semua tahu." Li Qingfeng memaksakan permintaan maaf yang sulit. "Maafkan saya, Guru. Murid ini salah menilai. Aku tidak membiarkannya bergabung dengan puncak pedang surgawi." Bahkan pada saat ini, Li Qingfeng masih merasa menyesal atas masalah ini. Si Keitian menangis, dipenuhi penyesalan. Saat itu, dia bahkan memukul Li Qingfeng atas masalah ini. Dengan air mata di matanya, dia berkata dengan suara gemetar. Tidak, kaulah yang membawa Jiang Fan ke Sekte Qingyun. Kau menemukan putra kebanggaan surga untuk Sekte Qingyun. Semua orang di Sekte Qingyun sangat berterima kasih padamu. Guru juga bangga padamu." Senyum muncul di wajah Li Qingfeng. "Itu hebat." Liu Wenchen berjalan mendekat, air mata mengalir di wajahnya. "Penatua Li, sebenarnya, aku tidak membawa Jiang Fan pergi karena aku lebih menyayanginya saat itu. Aku baru saja berjanji pada putriku. Saya, seperti Anda, tidak terlalu memikirkannya. Jadi, Liu Wenchen sama seperti dia. Dia bukan satu-satunya orang yang salah menilai." Pada saat ini, Li Qingfeng merasa benar-benar lega. Master Sekte juga salah menilai. Hahaha. Dia tertawa keras, melepaskan si Keitian, dan meraba-raba tangannya. Guru Sekte, Liu Wenchen, dengan air mata di matanya, memegang tangannya, "Saya di sini." Li Qingfeng menggenggam tangannya, dan dengan napas terakhirnya, berkata, "Tolong beritahu, Jiang Fan, tolong, jaga Yining baik-baik. Siapakah di antara manusia yang tanpa kesalahan?" Tangannya pun terlepas tanpa daya. Ia jatuh lemas. Tetua generasi, telah jatuh di salju putih. Tetua Li, Aomine, Guru, Paman bela diri Junior Li. Para pengikut Sekte Qingyun berteriak sedih. Mata mereka dipenuhi air mata. Tuan. Ni Yunxi berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Bangun. Ketika gencatan senjata antara manusia dan iblis diumumkan, bukankah kau bilang akan mengajak kami, para junior puncak pedang surgawi, untuk merayakan keberhasilan selamat dari bencana? Kau tidak bisa mengingkari janjimu, Tuan. Jika kamu pergi, siapa yang akan mengurus adik-adik seperguruan kita? Tubuh tua si Keitian bergetar terus-menerus. Rambut abu-abunya yang dulu berkilau, kini kusam, telah ditumbuhi beberapa helai putih di beberapa titik.
Dia memeluk erat Li Qingfeng, menangis dalam diam hingga ke langit. Sampai seorang murid perempuan berteriak, "Mengapa ini terjadi? Penatua Li tidak gugur dalam perang besar Jishan. Tapi dia meninggal setelah gencatan senjata. Ini tidak adil." "Ya, mengapa? Karena sekte raksasa." Mata tua si Keitian yang berkabut memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyerahkan tubuh Li Qingfeng kepada Ni Yunxi. Tanpa sepatah kata pun, dia mendorong tanah dan melesat ke arah sekte raksasa. Rambut putih Zhuang Yuanyin berdiri tegak, matanya yang berkaca-kaca terbelalak karena marah. Mantan sekte Qingyun ini sang guru meraung. "Sekte raksasa, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Semua sekte Qingyun, tetua agung, ikuti aku." Ledakan. Bumi berguncang hebat. Orang tua itu, yang hidupnya sudah mendekati akhir, membakar tenaganya dan melesat menuju ke arah sekte raksasa. Huang Zantian, Zheng Qiushuang, dan tetua agung lainnya juga menitikkan air mata. Mereka menoleh dan mengejar dengan marah. Binatang buas ini. Liu Wenchen juga memiliki mata merah dan meraung, "Sekte Qingyun, tetua, ikuti aku." Semua tetua, dengan air mata di mata mereka, mengikutinya. Termasuk Feng Guchan. Meskipun dia dan Li Qingfeng pernah memiliki konflik. Itu semua demi puncak reinkarnasi agar mendapatkan lebih banyak sumber daya, demi murid mereka masing-masing. Dia tidak pernah menyimpan niat buruk terhadap Li Qingfeng. Melihat tubuh Li Qingfeng, matanya juga memerah, dan tubuh tuanya bergetar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Sekte raksasa, aku belum selesai denganmu." Ni Yunxi sambil menangis dengan lembut membaringkan tubuh Li Qingfeng. Matanya dipenuhi kebencian. Kuku-kukunya menancap dalam kedagingnya dengan tangan terkepal erat. "Guru, muridmu akan membalaskan dendammu." Dia menghunus pedang panjangnya dan sambil meneteskan air mata, bergegas menuju ke arah sekte raksasa. Semua murid sekte Qingyun bermata merah. Satu orang tetap di belakang untuk menjaga jenazah tetua Li. Sisanya, "Ikuti aku." Seorang murid yang agung menyeka air matanya dan meraung. Di atas es dan salju, para tetua agung, tetua, dan murid sekte Qingyun, bagaikan api dendam yang berkobar, membakar hingga ke kejauhan. Tembok besar, ruang tersembunyi. Mata besar Kilin kecil dipenuhi dengan keterkejutan. "Guru, ada apa?" Sejak tadi, sang guru yang tengah dalam kultivasi mendalam, tiba-tiba menjadi gelisah. Sampai saat ini, dia tidak bisa lagi memasuki keadaan meditasi. Jiang Fan mengerutkan kening. "Tiba-tiba aku tidak bisa berkultivasi dengan damai." "Tak apa, aku sudah cukup berkultivasi. Memaksa diriku untuk bermeditasi akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Ayo kita keluar dan melihat." Aku penasaran apakah tetua Li berhasil membujuk Su Yining. Memikirkan Su Yining membuatnya sakit kepala. Meninggalkan ruang tersembunyi. Begitu dia berdiri di tembok kota, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di tepi sungai panjang di ujung pandangannya di kejauhan. Apa yang telah terjadi? Jiang Fan bertanya-tanya, mengapa orang-orang dari berbagai sekte tidak pergi? Apa yang mereka lakukan berkumpul di sana? Setelah berpikir sejenak, dia teringat pada Little Kilin dan berkata, "Ayo pergi dan lihat." Bayangan awan, lalu langsung melesat keluar kerumunan. Beberapa orang menyadari kedatangannya dan menunjukkan berbagai ekspresi, secara aktif memberi jalan untuknya. Jiang Fan bingung. Melewati jalan setapak, dia akhirnya melihat pemandangan di tengah kerumunan. Suyuran berlutut di hadapan mayat yang berlumuran darah dan hancur, sambil menangis dalam diam. Jiang Fan mendapat firasat buruk, tenggorokannya terasa seperti diremas, dan dia berkata, "Yuran, ini." Su Yuran menoleh. Wajahnya sudah dipenuhi air mata. "Jiang Fan, guruku, telah meninggal." Li Qingfeng. Li Qingfeng yang membawa mereka dari kota Guzu ke sekte Qingyun. Li Qingfeng yang melindunginya berulang kali. Dia sudah mati. Jangan bercanda. Jiang Fan berjalan mendekat. Dia melihat wajah tua itu dengan senyum damai. Pikirannya langsung menjadi kosong. Dia berdiri terpaku di tempatnya, tercengang. Namun air mata menggenang di matanya, mengalir tak terkendali di pipinya. Tidak, dia punya pil peremajaan, bagaimana dia bisa mati? Jiang Fan perlahan-lahan mulai sadar kembali. Tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Pria yang belum lama ini menghunus pedangnya melawan Kong Yuanba untuknya. Bagaimana dia bisa mati?
Mustahil. Ini tidak mungkin. Tetapi mayat dingin di hadapannya tanpa ampun menariknya kembali ke kenyataan. Hati Jiang Fan sakit, dan dia berlutut di depan tubuh Li Qingfeng. Melihat tubuh yang mengerikan itu, melihat wajah yang tersenyum dan damai. Kontras yang sangat besar itu menyebabkan jantungnya berdebar dengan rasa sakit yang luar biasa. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Suyuran bersandar di bahunya dan berteriak, itu sekte raksasa. Mereka menangkap Su Yining. Guru dibunuh oleh sekte raksasa karena dia melindungi Su Yining. Dia tersedak, hati guru hancur oleh mereka, dan tenggorokannya hancur. Dia tidak bisa menelan pil peremajaan. Kami hanya bisa menyaksikan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jiang Fan tidak mengatakan apapun. Air matanya yang mengalir perlahan berhenti. Suaranya menjadi serak luar biasa. Apakah Penatuali menyampaikan kata-kata terakhir sebelum meninggal? Tubuh halus Suyuran bergetar tak terkendali. Penyesalan terakhir guru adalah bahwa dia telah salah menilai Anda saat itu dan tidak membawa Anda ke puncak pedang surgawi. Dia sangat menyesal. Sampai kematiannya, dia masih terganggu dengan masalah ini. Hati Jiang Fan terasa sakit. Dia memegangi dadanya dan perlahan berdiri. Air matanya telah berhenti sepenuhnya. Wajahnya juga sangat tenang. Orang-orang dari berbagai sekte di sekitar memandang Jiang Fan saat ini. Namun mereka merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Kamu menjaga tubuh Tetua Li. Jiang Fan mengangkat kepalanya dan dengan tenang melihat ke arah sekte raksasa. Suyuran, dengan mata berkaca-kaca, bertanya, kamu mau pergi kemana? Suara Jiang Fan sungguh tenang tak terlukiskan. Begitu tenangnya hingga membuat bulu kuduk merinding. Untuk menemukan beberapa barang pemakaman untuk Tetua Li. Bab 727 Penyesalan. Di kejauhan, sekelompok tokoh agung, menunggangi binatang roh, maju menuju sekte raksasa. Mereka kuat secara fisik dan tangguh dalam aura. Seperti air deras, mereka berlari kencang di hamparan salju putih. Seorang tetua agung, sedikit gelisah, sering menoleh ke belakang. Dia mendesah berulang kali. Dia masih merasa bahwa Master Sekte mungkin telah menimbulkan masalah kali ini. Membunuh Li Qingfeng. Sekte Qingyun tentu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tetua Agung Zhou, percayalah sedikit pada dirimu sendiri, oke. Kong Yuanba meliriknya. Sejak kedua tetua agung di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti telah jatuh. Kekuatan Kong Yuanba tidak kalah dari Grand Elder lainnya. Sebelumnya, Fang Taiji telah berhasil mengendalikannya. Sekarang, dialah Master Sekte Raksasa yang sejati dan tak terbantahkan. Sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi menunjukkan rasa hormat yang sama kepada para tetua agung seperti sebelumnya. Zhou Qingchang menghela napas, lupakan saja, kalau sudah begini, apa gunanya aku bicara lagi? Asalkan ketua sekte tidak menyesalinya. Dia bisa meramalkannya. Segera, sekte Qingyun akan menyusul. Pertarungan sengit tak terelakkan antara kedua kubu. Bahkan jika sekte raksasa adalah salah satu dari 3 sekte atas, dan bahkan jika kekuatannya melampaui sekte Qingyun. Mustahil bagi mereka untuk keluar tanpa cedera sama sekali, tanpa satu pun korban, bukan. Menanggung akibat yang mengerikan hanya demi kepuasan sesaat. Itu sungguh tidak bijaksana. Menyesali. Kong Yuanba mencibir, dalam kamus Kong Yuanba, kedua kata itu tidak ada. Ying Ning. Terdengar erangan lembut. Su Yining telah bangun. Dia tiba-tiba duduk, tatapan matanya langsung tajam, dan dia menerkam Kong Yuanba seperti orang gila. Kau membunuh tuanku. Kong Yuanba mendengus melalui lubang hidungnya. Dengan lambaian santai, lengan bajunya memukul Su Yining. Ah! Su Yining bahkan belum mencapai alam formasi inti. Bagaimana dia bisa menahan pukulan seperti itu? Dia langsung terbanting ke tanah. Pakaian yang dikenakannya robek-robek, memperlihatkan punggungnya yang halus, seputih batu giok, dan seputih salju. 2 tali pakaian dalam tradisional Tiongkok yang diikatkan di belakang punggungnya juga terlihat samar-samar. Sama seperti guru kalian, kalian berdua terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Kong Yuanba mendengus dingin melalui lubang hidungnya. Tatapannya, bagaimanapun, menjelajahi punggungnya yang seputih salju dengan liar. Sangat putih. Jiang Fan itu, dia sebenarnya tidak menginginkanmu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai. Di dekat binatang roh itu duduk beberapa murid sejatinya.
Di antara mereka adalah Sue Wanzong. Tubuhnya yang agung, setinggi 2 zang, bagaikan bukit kecil. Matanya yang seperti harimau, bagaikan lonceng kuningan, menatapnya tajam. Matanya menyala karena keinginan. Guru, saya terluka oleh pedang Liu Qingxian, dan dendam itu belum terbalas. Wanita ini adalah tunangan resmi Jiang Fan berdasarkan kontrak. Membalas dendam padanya sama saja, bukan? Kong Yuanba tersenyum tipis, oh. Bagaimana kamu ingin membalas dendam? Dia selalu sangat menyukai murid setengah raksasa ini. Hanya berada di posisi kedua setelah Jin Zhongming. Jika pihak lain menginginkan balas dendam, bagaimana mungkin dia, sebagai seorang master, tidak setuju? Sue Wanzong menjilati lidahnya, tersenyum tipis. Tentu saja, aku juga akan memberinya serangan pedang yang dahsyat. Biarkan dia juga merasakan kekuatan pedangku. Murid laki-laki yang hadir tertawa penuh arti dan aneh. Mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Keindahan luar biasa seperti Su Yining jarang ditemukan di 9 sekte. Dia bukanlah seseorang yang bisa didambakan oleh murid biasa seperti mereka. Namun sekarang berbeda. Mereka semua punya kesempatan untuk berbaris dan mencicipi kelezatan yang luar biasa nikmatnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu, mereka semua bersorak. Mereka berharap bisa memulainya sekarang. Mereka tidak bisa menunggu 3 hari. Su Yining menggertakkan gigi peraknya, kau berharap. Dia mencabut jepit rambut dari rambutnya dengan punggung tangannya dan menempelkannya ke dadanya. Dia meludahkan ludah berdarah dengan ganas ke arah Kong Yuanba. Menodai aku, dan masih ingin menggunakan aku untuk memikat Jiang Fan. Kalian semua bermimpi. Dia dengan tegas menusukkan tusuk rambut itu dalam-dalam ke dadanya. Namun, dengusan dingin dari Kong Yuanba, seperti guntur, terdengar di telinganya. Mencari kematian di hadapanku. Siapa yang memberimu ilusi bahwa kamu mempunyai hak itu? Segera setelah itu, angin kencang melanda. Kepala Su Yining sakit, dan dia langsung pingsan. Kong Yuanba menarik tinjunya dan mendengus dingin, awalnya aku bermaksud menahanmu sampai Jiang Fan tiba. Untuk membiarkan sekte raksasa saya murid itu mempermalukanmu di depannya. Tapi karena kamu ingin bunuh diri, maka aku hanya bisa membiarkan sekte raksasaku, murid-murid boleh mencicipinya terlebih dahulu. Dia mengetukkan jari kakinya. Dia menendang Su Yining ke punggung binatang roh Sue Wanzong. Sue Wanzong pertama, Jin Zhongming kedua. Jin Zhongming, yang berada di tepi, berkata dengan acuh tak acuh, guru, murid tidak akan ikut. Mengapa Sue Wanzong harus mencicipinya terlebih dahulu? Guru menjadi semakin bias terhadap Sue Wanzong. Dia, Jin Zhongming, jika dia harus melakukan sesuatu, dia akan menjadi yang pertama. Jangan pernah yang kedua. Kong Yuanba meliriknya dan berkata, sesuai keinginanmu. Karena Jin Zhongming tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Paviliun Tianji dalam waktu 10 tahun. Maka nilainya tidak begitu penting. Kedua, Si Xiangming, ketiga, Huang Lin, keempat. Para murid yang namanya disebut bersorak dan menanggalkan pakaian atas mereka. Seperti serigala lapar, mata mereka berbinar keserakahan saat mereka menatap tubuh Su Yining yang menawan. Sue Wanzong bahkan menelanjangi dirinya. Satu telapak tangannya mencengkeram pinggang Su Yining, mengangkatnya. Melihat kecantikan bak dewa surgawi ini, Sue Wanzong meneteskan air liur. Si cantik, aku tidak akan sopan. Dia mengulurkan 2 jarinya yang tebal, mencengkeram kerah bajunya, dan hendak merobeknya. Ledakan. Tiba-tiba, di ujung dunia, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tangan Sue Wanzong gemetar. Dia menatap langit dengan takjub. Pada saat itu langit tampak biru bersih tanpa setitik pun awan. Dari mana datangnya guntur? Seorang murid mendesak, kakak senior Sue, apa pedulimu tentang hal itu? Mungkin orang-orang dari sekte Zhenglei sedang merencanakan sesuatu. Sue Wanzong menganggapnya masuk akal. Dalam situasi ini, hanya orang yang ahli dalam kemampuan ilahi petir yang mampu mengeluarkan dao petir. Dia menatap kembali keindahan di depannya. Dengan senyum sinis dia hendak merobek pakaiannya. Ledakan. Guntur bergemuruh lagi. Suaranya jauh lebih intens daripada sebelumnya. Tampaknya benda itu sedang mendekati mereka dengan cepat. Sekarang, bukan hanya Sue Wanzong, bahkan Kong Yuanba pun tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah sumber suara itu. Apa yang sedang dilakukan Lei Zhenhai? Di dalam sekte Zhenglei,
Hanya Lei Zhenhai yang mahir dalam bayangan awan, mampu bergerak dengan kecepatan seperti itu. Ledakan. Gemuruh guntur ketiga pun terjadi. Suaranya sama agungnya dengan kekuatan surgawi, sangat luas. Itu bukan Lei Zhenhai. Kong Yuanba berdiri, matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Dilihat dari aura kedua suara itu, orang yang mengucapkan Thunder Dao telah melintasi sedikitnya puluhan mil dalam sekejap. Bayangan awan milik Lei Zhenhai paling jauh dapat berteleportasi sejauh 100 zang. Ledakan. Raungan gemuruh keempat. Langit seakan meledak, mengguncang sekelompok binatang roh hingga terdiam ketakutan. Mereka berdiri terpaku di tempat, tidak berani maju lebih jauh. Kong Yuanba dan sekelompok sekte raksasa semua tetua agung tampak hikmat. Lebih dekat, pihak lain datang untuk mereka. Zhou Qingchang berseru, guru manakah yang bepergian dengan dao petir? Mengapa mereka datang ke arah kita? Kami belum memprovokasi master manapun yang ahli dalam dao petir. Para tetua agung lainnya juga merasakan keterkejutan yang mendalam. Aura guntur ini sungguh agak menakutkan. Di tanah 9 sekte, dan bahkan di pavilion Tianji, tidak ada seorang pun yang telah mencapai prestasi besar seperti itu di dao guntur. Yang membuat mereka tidak nyaman adalah mendengarkan suara guntur, pihak lain langsung menuju ke arah mereka. Kong Yuanba agak cemas. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah datangnya guntur, dan berkata dengan hormat. Senior, kami dari sekte raksasa. Tolong, senior, jangan sampai secara tidak sengaja menyakiti orang yang tidak bersalah. Ledakan gemuruh-gemuruh. Gemuruh guntur kelima menggelegar. Suara ledakan dahsyat yang mengerikan. Peristiwa itu mengguncang binatang roh di seluruh ladang, membuat mereka terbaring ketakutan, sambil mengeluarkan teriakan sedih dari mulut mereka. Murid-murid yang berkultivasi rendah langsung terbanting ke tanah, darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Pada saat yang sama, kilatan cahaya guntur muncul di langit. Cahaya guntur yang menyilaukan menutupi siang hari, menjadikan dunia sebagai hamparan putih yang luas. Tak seorang pun dapat membuka matanya. Aura guntur yang merusak menyapu. Kong Yuanba secara naluriah menutup matanya. Ketika dia merasakan cahaya guntur menghilang dan membuka matanya lagi, murid-muridnya bagaikan gempa bumi. Murid kesayangannya, Sue Wanzong, kepalanya telah hilang. Itu tidak terputus. Sebaliknya, seseorang telah membantingnya ke dadanya, beserta lehernya. Su Yining yang digenggamnya juga muncul dalam pelukan orang lain. Jubah gelapnya berkibar tertiup angin kencang. Garis-garis aura petir terus-menerus beredar di sekujur tubuhnya. Sepasang matanya yang dingin dan sedingin es tampaknya terhubung dengan neraka 9 neter. Mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan ketika dia dengan jelas melihat wajah aslinya, Kong Yuanba sangat terkejut. Jiang Fan. Bab 728 Kau juga tahu rasa sakit. Orang yang mencapai pencapaian utama dari kemampuan ilahi Dao Guntur. Itu sebenarnya Jiang Fan. Keheningan singkat menyelimuti sekte raksasa. Untuk sesaat, mereka berjuang untuk menghubungkan senior yang mereka hormati dengan Jiang Fan yang berdiri tepat di hadapan mereka. Hingga terdengar suara darah mengucur deras. Itu adalah rongga dada Sue Wanzong, tempat darah dipaksa keluar karena tekanan kepalanya yang hilang. Ia menyembur bagaikan mata air. Baru pada saat itulah semua orang menyadari kebenaran yang kejam. Sue Wanzong telah terbunuh. Setengah raksasa yang langka Bloodline, prodigi kontemporer sekte raksasa yang kedua setelah Jin Zhongming. Hilang. Kong Yuanba tersadar kembali dan berteriak tanpa sadar, Wanzong. Inilah murid yang kepadanya dia menghabiskan usaha paling besar. Bahkan Jin Zhongming pun tak dapat dibandingkan. Sejak dia masuk sekte, dia secara pribadi mengajarinya cara berkultivasi, cara memanfaatkan garis keturunan raksasa kuno, cara mengerahkan kekuatan, dan cara memperkuat ki dan darahnya. Dia melihatnya tumbuh dengan cepat, memenangkan kehormatan demi kehormatan. Kong Yuanba tersenyum keluar dan gembira ke dalam. Jika tidak ada yang salah, dalam beberapa tahun, dia akan mempromosikan Sue Wanzong menjadi penatua. 20 tahun kemudian, saat dia pensiun dan menjadi tetua agung, dia dan Jin Zhongming akan bersama-sama memikul tanggung jawab sekte raksasa. Perasaan puas dan bangga, menyaksikan anaknya sendiri tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan sejumlah batu kristal atau sumber daya.
Kebahagiaan yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Namun, semuanya terhenti secara tiba-tiba. Melihat Sue Wanzong yang sudah kehilangan kepala, dia meraung sedih, tidak. Dia tidak dapat menerima bahwa seseorang yang begitu penting baginya telah meninggalkannya. Rasa sakit seperti ditusuk pisau menyebar ke seluruh dadanya. Dia memegangi dadanya, wajahnya berubah kesakitan. Jadi, sekte raksasamu juga tahu kalau hati manusia bisa merasakan sakit, iya. Lalu mengapa kau membunuh Li Qingfeng? Jika kamu punya masalah, kenapa kamu tidak datang menemuiku? Mengapa membunuhnya? Hah! Jiang Fan meraung, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Orang macam apa Li Qingfeng itu? Mata Kong Yuanba memerah, dan dia meraung balik. Hanya seorang bajingan tua tak berguna yang kultivasinya telah mencapai puncaknya. Apakah hidupnya sebanding dengan sehelai rambut di tubuh muridku? Demi benda tua ini, kau benar-benar membunuh muridku. Aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Otot-ototnya menonjol di sekujur tubuhnya, dan pembuluh darahnya meliuk-liuk seperti cacing tanah. Wajahnya juga ditutupi meridian biru pekat, dan di balik wajahnya yang garang, ia memberikan kesan visual sebagai roh jahat bertaring dan berwajah biru. Mati. Kamu harus mati. Aku tidak peduli lagi dengan Paviliun Tianji atau bukan Paviliun Tianji. Hari ini, bahkan jika Raja Surga sendiri datang, kamu harus mati. Jiang Fan tertawa, meraung marah ke langit. Anda bertanya orang macam apa Li Qingfeng itu? Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Atas kematiannya, seluruh sekte raksasa kalian harus dikubur bersamanya. Dia melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya pedang ungu langsung menembus seorang murid yang bertelanjang dada dan berbaris untuk mencicipi Su Yining. Puff! Darah berceceran. Sebuah lubang darah seukuran telur tertinggal di leher murid laki-laki itu. Melalui lubang darah, terlihat ekspresi ketakutan di wajah murid yang ada di belakangnya. Ketakutannya pun tidak berlangsung lama. Cahaya ungu itu tanpa ampun menusuk jantungnya, meninggalkan lubang berdarah juga. Dalam sekejap, dua murid terbunuh. Keduanya adalah murid yang diberi nama pribadi oleh Kong Yuanba. Mereka adalah murid pribadi yang paling penting, selain Jin Zongming dan Sue Wanzong. Ah! Jiang Fan! Kong Yuanba meraung berulang kali, sosok raksasa pegunungannya menerjang maju dengan ganas. Jiang Fan tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Teknik pergerakannya diaktifkan berulang kali di bawah kakinya, menangkap cahaya ungu dan menangkapnya. Lalu, mengangkat pedangnya dan menurunkannya. Dia memenggal kepala seorang murid laki-laki yang telanjang. Setelah itu, dia melompat lagi menggunakan teknik gerakannya, mengiris binatang roh dan murid laki-laki telanjang di punggungnya menjadi dua bagian dengan satu tebasan pedang. Darah berceceran, dan teriakan memenuhi udara. Para murid yang baru saja berbaris untuk mencicipi keindahan luar biasa itu langsung menghadapi pembantaian yang sangat berdarah. Mereka segera mengenakan pakaian mereka. Berusaha menyelinap tanpa diketahui. Tapi, kecepatan Jiang Fan terlalu cepat. Membunuh orang seperti memotong rumput. Bersih, segar, dan tanpa keraguan. Pedang ungu di tangannya sangat tajam. Tidak peduli apa yang Anda gunakan untuk memblokirnya, ia akan terbelah dua seperti tahu. Dalam 10 tarikan waktu yang dihabiskan Kong Yuanba untuk mengejarnya. Lebih dari 10 murid telanjang semuanya mati tragis di tempat. Dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah murid pribadi yang disukai oleh Kong Yuanba. Jiang Fan mengikuti daftar yang diumumkan sebelumnya oleh Kong Yuanba dan membunuh mereka semua satu per satu. Tidak. Jiang Fan, semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Mata Kong Yuanba terbelalak karena marah. Kecuali Jin Zongming. Semua muridnya telah mati. Mati semuanya. Niat membunuh di wajah Jiang Fan tidak berkurang tetapi malah bertambah kuat, kau tidak sanggup mengatasi ini. Jangan terburu-buru. Ini baru saja dimulai. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Menghalangi sesuatu di belakangnya. Tetua ke-10 sekte raksasa diam-diam muncul di belakang Jiang Fan pada suatu saat yang tidak diketahui. Telapak tangannya ditutupi kuku hitam dan jelas dicampur dengan racun yang kuat. Menusuk dengan ganas ke arah punggung Jiang Fan. Mati saja, binatang kecil. Tetapi Jiang Fan tampaknya merasakannya, dan telapak tangannya tepat waktu menangkis punggungnya. Tetua ke-10 memperlihatkan senyum sinis. Setelah puluhan tahun berlatih pemurnian tubuh,
Tangannya sudah seperti pisau baja, yang mampu dengan mudah menusuk tubuh siapapun. 10 jarinya bahkan diolesi racun yang kuat. Itu bisa dengan mudah meracuni dan membunuh inti pembentukan tahap tengah seniman bela diri. Bahkan pada tahap pembentukan inti akhir seniman bela diri akan sangat diracuni. Namun, ketika jari-jarinya menusuk telapak tangan Jiang Fan, ke-10 kukunya patah dengan bunyi berderak. Seolah-olah tangan Jiang Fan ditempa dari besi tua. Tidak bagus. Menyadari bahayanya, tetua ke-10 dengan tegas menarik tangannya. Jiang Fan bahkan tidak menoleh. Dia menepuk lengannya dengan santai. Mulut tetua ke-10 berkedut kesakitan, dan dia menggoyangkan lengannya yang berdenyut, lalu mundur ke kejauhan. Rumor mengatakan bahwa pencapaian penyempurnaan tubuhmu cukup bagus. Ternyata kamu memang punya keterampilan untuk benar-benar membuat tubuhku sakit. Tapi hanya itu saja, karena kau berani masuk ke sekte raksasaku hari ini dan membantai murid-murid kami. Teknik pemurnian tubuh ini tidak akan melindungimu. Saat dia meneriakkan hal ini, tetua ke-6 di belakangnya menjerit ketakutan, "Tetua Lin, tanganmu!" Tetua ke-10 tertegun sejenak. Dia mengangkat lengannya, dan saat melihatnya, ekspresinya membeku. Lengan yang ditampar Jiang Fan dengan cepat membusuk menjadi cairan hitam, menetes ke bawah dengan suara cipratan. Saya diracuni. Itu hanya sesaat kebingungan. Kulit di sekujur tubuhnya mulai bernanah menjadi cairan hitam. Sensasi sakit yang tertunda akhirnya mencapai pikirannya. Selamatkan aku. Master Sekte, selamatkan aku. Dia berjuang untuk berlari menuju Kong Yuanba. Namun saat kaki kanannya masih di udara, tubuhnya telah berubah menjadi gumpalan pembusukan, runtuh dengan keras, jatuh ke atas es dan salju abadi, dan membuat lubang besar di dalamnya. Semua orang terkesiap tajam. Bukannya mereka tidak melihat racun ampuh yang dapat melelehkan seseorang. Tetapi, mereka belum pernah melihat kemampuan racun seseorang melelehkan seseorang secepat itu. Jiang Fan berbalik dengan dingin. Seperti dewa pembantaian, satu benda pemakaman kurban. Saat suaranya jatuh, dia melangkah dan bergegas menuju tetua ke-5 terdekat. Dia terkejut dan berteriak, "Apa yang kalian semua berdiri di sini? Mengapa kamu belum membunuhnya?" Dia sendiri mundur ke belakang, memberi jarak di antara mereka. Dia tidak berani melakukan kontak fisik dengannya, kalau-kalau dia akan mengikuti jejak tetua ke-10. Dia mencabut batang besi dari pinggangnya, dan dengan keras membantingnya ke arah Jiang Fan yang mendekat. "Kamu lancang untuk bergerak melewati para ahli sekte raksasa seolah memasuki wilayah tak bertuan. Ini benar-benar memperlakukan sekte raksasa dengan penghinaan total." Jiang Fan bahkan tidak melihat. Sapuan pedang ungu dengan mudah memotong batang besi yang berkualitas tinggi itu menjadi 2 bagian. Murid-murid tetua ke-5 berkontraksi dengan hebat. Pedang macam apa ini? Bahkan bisa memotong alat sihir tingkat tinggi. Ungu, tunggu. Itu adalah pedang yang membunuh tetua agung, besi tak terkalahkan. Itu kamu. Kau adalah pembunuh yang membunuh tetua agung. Bab 729 Giliran tetua tertinggi. Jiang Fan dengan dingin berkata, "Benar sekali. Itu pedang ungu yang khusus membunuh monster sekte raksasa." Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang ungu itu melayang di udara, menusuk ke arah wajah tetua ke-5. Pada jarak sedekat itu, dia terkejut. Dia berteriak ngeri, "Selamatkan aku!" Ledakan. Pukulan yang mengerikan, memadatkan atmosfer dan mengeluarkan suara letupan tajam, mengirim pedang ungu itu terbang di udara. Itu Kong Yuanba. Matanya merah saat dia berkata, "Jiang Fan. Jadi benar-benar kaulah yang membunuh tetua agung kami." Pada saat ini, dia menyesalinya. Dia menyesal mengapa dia tidak membunuh Jiang Fan dengan cara apapun. Dia telah mencurigai Jiang Fan 2 kali, tetapi dia selalu lolos. Jika dia telah membunuh Jiang Fan saat itu, murid kesayangannya Sue Wanzong tidak akan mati secara tragis. Muridnya tidak akan hanya tinggal Jin Zongming. Dan tetua ke-10 tidak akan dimusnahkan sepenuhnya. Itu semua salahnya. Semua ini salahnya. Para tetua, mari kita semua serang bersama dan singkirkan momok ini dari sekte raksasaku. Kong Yuanba meraung. Para tetua akhirnya menjadi marah. Membunuh beberapa murid, bahkan murid master sekte, tidak menyentuh kepentingan inti mereka.
Tetapi membunuh tetua ke-10 juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 tetua yang tersisa secara bersamaan melancarkan serangan mematikan. Ada yang menggunakan artefak sihir untuk pertarungan jarak dekat, ada pula yang menggunakan untuk serangan jarak jauh. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh, bertekad untuk membunuh murid Sekte King Yun yang sangat mengancam ini di tempat. Bahkan tetua kelima tertawa marah. Kamu sama saja seperti si tua itu Li Qingfeng. Kalian berdua terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Dihadapkan dengan kekuatan absolut sekte raksasaku, apa yang kau sebut keberanian itu hanyalah lelucon. Hahaha, tubuh pedang. Jiang Fan berteriak dengan dingin. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pori-porinya, membentuk garis berbentuk manusia. Kemudian langsung melewati tubuh tetua kelima. Dia mempertahankan ekspresi tertawa marahnya dan langsung jatuh ke tanah. Garis-garis darah menyembur dari pori-porinya. Tetua kelima, Yuan Tua, Penatua Yuan, Kong Yuanba dan para tetua mengeluarkan raungan marah dan sedih. Meskipun tetua kelima bukan yang berpangkat paling tinggi, dia adalah tetua yang telah mengabdi paling lama dan memiliki senioritas terdalam di sekte raksasa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?